Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Natalia Dewi Maharani. Saya sebagai tim oposisi dari mosi yang telah disampaikan oleh Dewan Juri. Yaitu, Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri, serta menanggapi video dari tim pro yang telah disampaikan. Yang pertama, adanya ketidaksetujuan dari kami adalah dikarenakan jika memang melakukan proses seleksi ujian, apakah bisa dipastikan bahwa tidak akan ada kecurangan dalam ujian tersebut, di mana kecurangan ini akan menguntungkan satu pihak dan memberikan kerugian bagi pihak lain. Kecurangan yang kami maksud adalah kecurangan seperti pembobolan soal atau pemberian kunci jawaban terhadap pihak yang mereka dukung dan sebagainya. Apakah proses seleksi dengan ujian ini bisa secara tidak rumit atau terarah? Apakah bisa seperti itu? Dan di mana saat melakukan proses ujian ini harus tetap membentuk komite seleksi yang terpercaya dan juga terarah serta tujuannya dari seleksi tersebut. Lalu juga keterampilan yang dibutuhkan itu apakah hanya dalam teori saja, hanya dalam selembar kertas, apakah dapat membuktikan orang tersebut mampu untuk memimpin suatu pemerintahan, di mana pemimpin ini memiliki kemampuan yang diharapkan seperti kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Namun ini tidak dapat diukur dengan selembar kertas tersebut saja. Ini juga harus dibuktikan dengan hal-hal yang realistis. Lalu, penilaian subjektif. Seperti seringkali pemilihan tersebut dipengaruhi oleh subjektif dari orang-orang tersendiri. Seperti contohnya, jika ada satu kandidat yang dalam ujian tersebut memang tidak berada di atas nilainya, tapi beliau telah melakukan beberapa tindakan realistis dalam masyarakat, maka beliau tersebut akan terpilih karena memang subjektif dari pandangan masyarakat tersebut bahwa beliau memang pantas dan sudah siap untuk memimpin mereka. Selanjutnya juga ada beberapa faktor seperti ideologi, kepentingan, serta preferensi pribadi masing-masing. Gimana? Oh, saya harus memilih orang yang seperti ini, saya harus memilih orang yang seperti itu. Lalu juga ada alasan mengapa ujian ini tidak mewakili karakter dari peserta tersebut, di mana selembar kertas ujian tidak selalu menentukan karakter serta integritas dari peserta tersebut. Jika memang benar saya memiliki, misalkan saya memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dan saya mengikuti ujian tersebut, saya pasti akan menjawab dengan apa yang benar, bukan apa yang realistis dengan kehidupan saya, seperti itu. Dan itu tidak menggambarkan karakter secara langsung. Serta mungkin juga dari hasil-hasil yang telah ditransparansi tadi diumumkan dan bisa diakses oleh siapapun. Apakah ini bisa melindungi akses tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu? Kita tidak tahu bahwa ada pihak yang berniat mungkin merugikan salah satu pihak dengan melakukan penyalahgunaan. Serta apakah dari penilaian tersebut menjamin bahwa beliau ini adalah orang yang tepat. Jika hanya melalui teori saja, apakah bisa benar-benar melakukan dan menjalankan apa yang mereka katakan, apa yang mereka jawab, seperti itu. Serta juga mungkin dapat dilakukan melalui solusi lain seperti kombinasi metode seleksi yang bisa dilakukan melalui penilaian pengalaman atau juga debat, di mana debat di sini bisa mewakilkan kemampuan komunikasi, kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan juga mengambil keputusan. Serta juga bisa berbasis
simulasi, di mana simulasi tersebut bisa dilakukan dengan menyelesaikan studi kasus seperti itu. Jadi ini bisa lebih realistis dan juga bisa dinalar oleh seseorang. Serta dari ujian tersebut mungkin akan mengurangi efisiensi waktu dalam pemilihan pemerintahan seperti itu. Jadi untuk apakah benar jika kepercayaan masyarakat itu bisa dibuktikan dengan atau ditingkatkan dengan ujian tersebut? Mungkin saya rasa masih kurang. Karena mengapa masyarakat juga muak dengan pemilihan yang mereka lakukan? Kan mereka sudah melakukan, sudah memilih, sudah memutuskan untuk memilih orang tersebut. Mengapa mereka kaget atau mereka merasa terhianati? Kan mereka yang sudah memilih. Bagaimana kesadaran masyarakat tersebut bahwa apakah benar jika mereka ini memilih karena hati mereka atau hanya karena faktor lain, di mana faktor lain ini membayar kehidupan mereka 5 tahun ke depan? Mereka harusnya lebih memiliki kesadaran individu. Jadi sehingga kita hanya bisa melakukan dengan beberapa cara seperti iklan layanan masyarakat, sosialisasi pemilu, dan juga penyuluhan pemilu saja. Tapi kembali lagi pada diri mereka sendiri, bagaimana mereka menyadari apa yang mereka pilih, seperti itu. Jadi jika tim pro berkata itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, saya kurang setuju karena itu belum mewakili segalanya seperti itu. Serta saya ingin menambahkan, jika memang dari ujian tadi mengurangi kebijakan yang tidak relevan, apakah itu kebijakan yang relevan bagi mereka dan tidak relevan bagi masyarakat? Karena kita memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.